Hey karakter people, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita kedatangan tamu, namanya Mas Arsya ya. Mas Arsya ini adalah seorang Gen Z, tetapi pola pikirnya antara teman-teman yang lain ini visioner ya. Visioner dan juga memiliki pola anomali yang berbeda dari Gen Z yang lain. Nah ini Mas Arsya nih, kebetulan saya ketemu dengan dia itu di acara komunitas ya, Mas Arsya. Dan sempat ngobrol-ngobrol mendalam, itu tertarik di wilayah bisnis dan juga beberapa peluang karir ya. Terus sempat jadi pembicara juga ya Mas Arsya. Nah ini Mas Arsya, ini kan saya dari beberapa informasi baik dari media terus atau mungkin baca dari beberapa artikel itu katanya Gen Z itu ada sebuah keunikan tersendiri nih Mas, berbeda dari generasi-generasi yang lain sebelumnya nih. Mulai dari pola pikir atau mungkin yang sering banget ini sebenarnya itu isu mental health tuh Mas. Benar. Nah, yang akan saya garis bawahi dulu nih, sebenarnya Mas Arsya sendiri itu yang dirasakan sebagai seorang Gen Z itu gimana sih menghadapi itu semua, atau sebenarnya itu yang benar itu apa nih dari Gen Z-nya itu sendiri? Oke teman-teman, terima kasih Mas Bahtiar. Berbicara soal Gen Z ya, kita ini tumbuh di mana privilege kita sangat besar. Salah satunya dari dunia digital, teknologi. Ketika generasi-generasi sebelumnya lahir di mana era perkembangan teknologi baru mulai muncul, televisi mulai muncul, lalu telepon mulai muncul. Nah, Gen Z yang lahir sejak tahun 97, 98 hingga 2012 itu teknologi at the peak, sedang dalam puncaknya. Artinya handphone, media sosial, internet muncul, Facebook ditemukan Gen Z dan lainnya. Itu bukti bahwasanya sebenarnya Gen Z ini ada dalam privilege yang sangat luar biasa. Berarti momen kelahiran Gen Z itu sedang mengalami kemajuan teknologi yang sangat signifikan ya pada waktu itu. Jadi kalau untuk generasi sebelumnya kan pada era teknologi itu masih mungkin belum semaju itu. Sedangkan Gen Z itu lahir sudah mengenal adanya gadget sudah mengenal adanya media-media yang lain yang kaitannya dengan teknologi. Jadi mau tidak mau dia terpapar atau mau mengkonsumsi itu dan akhirnya jadi kebiasaan. Nah, kenapa ya ketika seorang Gen Z itu sudah banyak mengkonsumsi media, kok dia ada sebuah kebiasaan yang jadi isu mental health-nya itu jadi tinggi atau yang lain itu gimana itu kira-kira? Kalau kita berbicara soal data, riset, coba kita berbicara sedikit tentang algoritma yang ada di sosial media. Konsumsi yang sehari-hari kita lihat, Gen Z terutama, itu pasti muncul narasi mental health, kesehatan mental, utamakan kesehatan mental yang lainnya. Nah, justru saya memandang adanya paradigma atau fenomena tersebut itu menurunkan mentalitas Gen Z yang tadi dia harus berjuang, harus tangguh seperti generasi-generasi sebelumnya, tapi muncullah narasi di algoritma Instagram, sosial media, di X, di Twitter. Nah, muncul masalah mental, kesehatan mental, psikologi, keuangan dan lainnya. Wah, itu selalu narasi tersebut selalu muncul. Nah, akhirnya itu yang dikonsumsi kita dan teman-teman hari-hari. Nah, maka bisa menurunkan mentalitas kita, itu yang saya lihat. Berarti dia terpapar oleh dampak media digital yang karena algoritmanya itu untuk Gen Z itu yang muncul seperti itu. Jadi akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya mungkin masuk ke alam bawah sadar ya. Termanifest jadi tingkah lakunya dan yang lain-lain ya Mas ya. Tapi itu kan sebenarnya bisa diantisipasi ya ketika kesadarannya itu sudah jadi seperti Mas Arsya ini. Berarti gimana nih Mas Arsya menanggapi dari pola Gen Z tersebut, mengaplikasikan ke dirinya itu gimana agar tetap menjadi seorang Gen Z ya, mungkin dia tetap mau struggle dan juga berjuang. Saya memanfaatkan dunia saya mahasiswa, atau katakanlah kita hidup saat ini di quarter life, dan berbicara quarter life crisis di antara umur 20, 21, 24, 25. Ya saya katakan itu benar. Tapi justru quarter life crisis ini menjadi roda utama kita, pondasi utama kita untuk membangun diri kita ke depannya. Maka ketika mahasiswa, saya coba canangkan pada diri saya untuk yang pertama, prestasi itu wajib.
Oke. Prestasi, relasi dan koneksi. Yang ketiga, usaha dan karir. Oke. Sehingga saya menjalani dunia mahasiswa, saya harus menjalani ketiga itu tadi. Saya sambil bekerja, sambil berkarir, mencari peluang prestasi di mana-mana, di dalam dan di luar. Lalu dengan koneksi dan relasi yang saya jaring dengan teman-teman yang ada di Jogja, di luar, Jakarta, luar negeri dan lainnya, itu yang saya tanamkan ketika saya mahasiswa. Yang mana semoga apa yang saya tanamkan ini menjadi modal pondasi yang kuat di bangunan saya di umur 30, 40, 50 seterusnya nanti. Berarti ini Mas Arsya sudah memiliki kesadaran dari awal bahwa pondasi-pondasi seperti itu bisa mengubah keadaannya walaupun itu Gen Z ya. Kira-kira awal mulanya Mas Arsya itu karena memang dari kesadaran diri sendiri atau memang dapat ide atau dapat arahan nih kira-kira? Berbicara seperti itu, sebenarnya saya ini banyak terinspirasi dari orang-orang terdekat. Kawan-kawan saya yang saat mahasiswa semester pertama, semester 2 sudah lalu lalang keliling dunia sana sini. Ada yang sudah mengenal AI, yang mungkin saya sendiri mengenal AI baru 2024, 2025. Tapi luar biasanya teman-teman saya sudah jadi mentor, sudah jadi pejuang AI dari tahun 2021, 20 coding dan lain-lain. Itu Mas Hafid yang kemarin itu bukan? Salah satunya Mas Hafid juga. Nah, itu lingkungan yang ada di sekitar saya. Ini masuk ke ranah relasi dan koneksi juga. Itu menginspirasi kehidupan saya setiap hari. Dari background keluarga, teman-teman. Berarti relasi dan lingkungan itu mempengaruhi ya Mas ya. Kita tidak bisa memilih terhadap lingkungan terdekat yang ada, tapi mungkin kita bisa menyaringnya ya Mas ya. Atau mungkin kita bisa mencari peluang-peluang lain dari relasi-relasi eksternal juga bisa ya Mas ya. Nah, ini akhirnya membentuk sebuah pondasi di Mas Arsya. Dan sekarang itu Mas Arsya juga luar biasa ya Mas, kayaknya punya semacam bisnis travel juga ya, yang itu sudah tembus sampai ke wilayah ASEAN ya, ke luar negeri terus. Nah itu bisa diceritakan nggak Mbak? Kira-kira kalau di bisnis travelnya itu gimana nih awal mulanya, terus kira-kira kok bisa terkoneksi dengan teman-teman yang ada di ASEAN dan menjalinnya itu dengan baik nih sampai saat ini? Kira-kira gimana tuh? Itu berawal tahun 2023. Saya mengikuti program Indonesia Golden Generation Summit di Singapura, lalu di Mesir juga. Mesir. Nah, di Mesir juga saya terinspirasi dari teman-teman yang sedang berkuliah di sana. Hingga akhirnya di 2024 saya mendapatkan beasiswa di ASEAN, di Malaysia, Thailand. Nah, saya menciptakan peluang waktu itu just tip. Jadi jasa titip dari sepatu, dari jersey, itu bagi saya yang pemula saat itu menguntungkan. Karena bisa dibilang saya berangkat dengan modal segini, pulang bisa berkali lipat. Nah, akhirnya pengalaman-pengalaman tersebut ingin saya bawa ke Jogja ketika saya pulang, menjalin relasi, dan pada akhirnya di suatu saat nanti saya ingin mengencangkan di dunia travelnya, di dunia turnya. Karena yang akan kami hadirkan itu ya sebenarnya paket turnya itu. Sedangkan semuanya memang butuh legalitas, itu yang mungkin sedang saya dalami saat ini. Berarti karena ini wilayah bisnisnya itu bukan hanya lingkup nasional atau lokal saja, tapi ini wilayahnya internasional. Jadi legalitas dan lain-lain perlu kita pikirkan dengan baik ya Mas ya. Itu penting sekali ya. Dan lain-lain. Nah, itu nama travelnya apa Mas kira-kira rencananya? Saya mengambil nama di Havana. Saya terinspirasi dari kota di Kuba itu, di Havana. Di Havana ya. Ambilnya dari luar negeri ya. Nah, selain dari kegiatan rencana bisnis dan yang lain-lainnya ini kira-kira Mas Arsya itu ngapain lagi nih untuk daily activity atau mungkin mengembangkan dirinya? Ini kan udah hampir akhir 2025 ya, dan kita udah akan the next of 2026. Kira-kira ada sebuah rencana apa lagi nih kira-kira? Ya, saya sedang berusaha. Yang mana memang benar ya, tidak terasa ya 2025 sudah selesai. Akan dihadapi tahun yang lebih besar lagi 2026. Tentunya karena saya mengutamakan akademik juga, saya mempersiapkan untuk beasiswa S2 juga tentunya dengan relasi dengan teman-teman. Yang kedua juga saya masih bekerja, mengajar di 2-3 sekolah di Yogyakarta. Dan yang ketiga, saya suka menebarkan relasi, berkoneksi dengan teman-teman tongkrongan. Karena bagi saya, Dokter Tirta sendiri sering bilang, orang bilang
nongkrong ya hanya nongkrong saja, ngopi yang ngopi saja, tapi beliau juga menjelaskan bahwasanya dari kopi, dari tongkrongan itu akan memperluas rezeki kita juga bisa. Ya. Karena mungkin kita berbicara hablum minallah juga ada hablum minannas. Di mana hubungan kita dengan manusia, akhirnya pekerjaan, karir, usaha itu juga akan datang dari orang-orang terdekat sekitar kita. Itu yang sedang saya rasakan luar biasa. Dengan cara relasinya juga positif ya Mas ya. Oke. Berarti ini kan udah ada paket lengkap ya dari sisi konsep hablum minallah dan hablum minannasnya juga jalan. Terus dari Mas Arsa sendiri juga udah punya plan-plan tersendiri ya untuk dirinya, dan juga kira-kira ada harapan yang lebih besar nggak nih Mas untuk kaitannya teman-teman Gen Z atau juga society lah dari kehadirannya Mas Arsa di dunia travel dan juga circle-circle ini, kira-kira ada nggak nih harapan yang apa yang bisa membuat mereka itu terinspirasi dan mau berbuat untuk hal yang lebih besar kira-kira? Mungkin kita ini Gen Z itu kan terkenal dengan visioner sebenarnya. Visioner artinya pikiran jangka panjang, terus juga dengan relasi koneksi. Tapi kadang ada yang sedikit mengurangi khas dari Gen Z itu. Makanya kita sering mendengar kata anomali Gen Z. Anomali itu sering sekali ya. Anomali Gen Z itu kalau diartikan hal-hal unik atau hal-hal kebiasaan yang membuat Gen Z itu sendiri kadang down turun. Salah satunya kita sering dapat banyak informasi, tapi akhirnya kita susah fokus pada satu hal. Kalau kita lihat pemuda-pemuda yang ada di India, pemuda-pemuda yang ada di Cina, ketika sudah difokuskan rezekinya untuk kamu fokus ke dunia komputer, kamu fokus ke dunia IT, kamu fokus ke dunia politikus, fokus ke dunia desainer dan lainnya. Kita lihat sekarang pemuda-pemuda India yang jadi CEO YouTube, Google, Perdana Menteri di Britania Raya, di Eropa, di Inggris. Mereka ada yang Muslim juga, India asli. Bahkan kota Cina sendiri, Shanghai dan lain-lainnya. Ketika dunia kita masih berputar di 2025, banyak mengatakan Cina sudah berada di tahun 2080. Karena setiap dari anak mudanya sudah fokus satu hal tersebut. Berarti memang untuk menjadikan sebuah hal itu besar, relasi itu penting, makro itu penting ya Mas Tapi kita memang harus menekuninya secara mendalam dan berinovasi di situ. Jadi karena di luar negeri kayak semacam Cina dan yang lain itu secara kemajuan teknologi dan perkembangan zamannya, walaupun kita berada di tahun yang sama, gapnya itu udah jauh banget ya Mas? Benar. Mungkin secara sistem pendidikan pun juga berbeda ya Mas secara sistem stakeholder pemerintahan. Nah kalau dari, mungkin sedikit aja nih, kalau dari Mas Arsa itu menanggapi bahwa dari sistem pendidikan yang ada di kita nih, di Indonesia atau mungkin yang di luar negeri yang sudah negara maju itu gimana nih kira-kira gap yang kenapa apa yang bisa membuat mereka itu gapnya itu menjadi sangat jauh dengan kita? Sebenarnya saya ingin cerita sedikit bagaimana kondisi pendidikan yang ada di luar Perjalanan saya waktu itu mungkin ketika di Timur Tengah, di Mesir, itu kalau kita melihat di Indonesia dengan biaya pendidikan yang tinggi dari SD, SMP, SMA, universitas, UKT, SPP. Nah, sedangkan kami yang menjadi mahasiswa tamu di luar, di Mesir dan lainnya itu kita melihat di sana pendidikan itu untuk semua kalangan, tidak hanya nasional, internasional dan gratis. Itu yang terjadi di Finlandia. Itu gratis. Dari SD sampai perkuliahan. Perkuliahan. Perkuliahannya gratis. Free. Makanya ribuan mahasiswa berada di Timur Tengah. Saat itu datanya 15.000 mahasiswa Indonesia di sana. Itu karena luar biasa. Pemerintah luar saja mementingkan pemuda, tidak hanya pemuda yang ada di negara mereka tersebut. Diaspora yang dikirim keluar dari Indonesia keluar saja digratiskan. Sedangkan kita melihat potensi di Indonesia ini untuk pendidikan 0 rupiah, pendidikan gratis itu sangat kecil. Dan itu terjadi ketimpangan yang tinggi juga antara kalangan atas sama kita yang ada di desa. Kebetulan saya juga orang desa, melihat merasakan teman-teman yang ada di desa berjuang pendidikan itu luar biasa perjuangannya. Memang iya sih Mas, gapnya itu mulai dari ketimpangan sosial juga, karena yang mungkin bisa mencapai jenjang pendidikan yang khususnya di dalam negeri itu biasanya kalau dia tidak pinter banget secara beasiswa,
paling kan hanya berapa ya datanya? Ya, berapa persen? Atau enggak ya dia yang kalangan menengah ke atas ya. Nah, itu udah memakan berapa data demografi itu. Ya. Nah. Oke. Di situ ya ternyata ya, jadi ada ketimpangan yang luar biasa. Oke. Nah, ini Mas Arsya kira-kira ada pesan-kesan nggak nih untuk teman-teman Gen Z lah atau mungkin ya halayak umum lah ya, dari semua generasi, untuk mereka kira-kira ada ide atau mungkin pemikiran apa nih dari Mas Arsya yang sudah melanglang buana ke wilayah ASEAN dan juga melihat banyak hal dari sisi sistem dan juga mungkin kebudayaannya atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin bisa diadopsi dan juga ditransformasi di sini. Kira-kira apa nih kira-kira? Saya mendapatkan quotes ini di The Alchemist, Paulo Coelho, sang alkemis itu, bahasanya kalau kita menginginkan sesuatu dengan kerja keras sungguh-sungguh, maka alam semesta akan bahu-membahu membantu kita. Maka pesan sebenarnya singkat saja. Kita punya pendirian yang kuat, punya niat dan tekad yang kuat, dan juga usaha, tawakal dan ikhtiar, tentunya kita akan menemukan diri kita versi terbaik masing-masing. Karena setiap individu mempunyai performa terbaiknya. Punya versi terbaik masing-masing. Maka kalau kita melihat orang yang membandingkan si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, bahkan kalau kita melihat pendidikan di Indonesia, ada murid yang tidak bisa matematika dikatakan bodoh, padahal dia pintar olahraga. Ada murid yang tidak bisa bahasa Inggris dikatakan bodoh, padahal dia pintar dunia IT. Nah, itu ya. Kita jangan mematikan karakteristik seseorang atau bahkan jangan mematikan karakteristik kita sendiri dengan stigma-stigma narasi negatif. Karena memang yang dilihat keadaan society saat ini, kadang-kadang orang-orang tertentu atau mungkin generasi yang di atasnya itu dia merasa bahwa ketika tidak sesuai dengan halayak umum yang tercipta di masyarakat, dia langsung judgement-nya itu sangat tinggi. Dan itu ya sedikit banyak gambaran sistem di Indonesia. Ibarat gajah disuruh berenang ya tidak bisa. Ibarat monyet suruh berenang juga tidak bisa. Ikan suruh manjat nggak bisa juga tidak bisa. Makanya itu menjadi narasi stigma negatif yang ada dalam lingkungan kita. Dan itu bisa mematikan karakteristik anak muda bangsa. Iya benar. Karena nanti akhirnya yang harusnya performanya itu bisa memanjat pohon, dia malah disuruh berenang, bisa mungkin, tapi ya mungkin nggak bakal maksimal. Oke, Mas Arsya, terima kasih. Ini kita sangat happy sekali ya ada Mas Arsya dan juga menginspirasi kita bahwasanya kita belajar dari dunia luar negeri atau ini skupnya di wilayah ASEAN ya, Asia Tenggara. Ada beberapa informasi yang sangat membangun, semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman Gen Z dan juga halayak umum ya. Sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya teman-teman.